Baik, saya mulai ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sebelumnya marilah kita panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atau satu hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa beraktivitas, nikmat bisa kuliah, itu hal yang wajib kita syukuri ya. Jadi tidak ada istilah tidak bersyukur sekecil apapun. Kalau ternyata nikmat itu dicabut, itu kita baru merasakan penyesalan ya. Jadi mumpung kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan segala apapun kegiatan, jadi harus ada upaya untuk menyeimbangkan ya agar kesehatan kita tetap dalam kondisi yang oke. Ya. Karena prinsipnya bagaimana caranya kita bisa hidup sehat, ya banyak berdoa, dan harapannya sih yang paling utama ya, terutama ini hal kaitannya dengan konteks perkuliahan dalam satu semester ini dapat berjalan dengan lancar, baik untuk semua mata kuliah, dan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu ya. Kemudian untuk kesempatan pertama ini ya saya akan menyampaikan dulu berkenaan dengan asistensi praktikum ya mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar tidak ada miskomunikasi ya. Karena hal-hal yang sulit untuk kita bertemu secara langsung itu mesti harus jelas di awal. Karena saya tidak ingin ketika semua sudah berjalan, baru nggak ngerti, baru tahu kalau saya ini sebenarnya masih nggak ngerti, nah itu bahaya. Ya, jadi jangan sampai ketika sudah berjalan itu baru mempertanyakan hal-hal dasarnya. Jadi sekarang kita sama-sama untuk menyimak ya dari penjelasan yang akan saya sampaikan berkenaan dengan praktikum bahasa Indonesia. Nah, untuk praktikum bahasa Indonesia ini ada di semester 5. Jadi sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan teorinya ya, teori bahasa Indonesia. Sebetulnya simpelnya begini. Kalau teori itu menyampaikan segala sesuatu, seluk-beluknya berkenaan dengan teoritisnya. Ya. Kalau praktiknya ya berarti actionnya dari apa yang sudah diperoleh pada saat materi teorinya. Kan begitu ya harusnya. Gitu. Karena kita seiring berjalan. Terlebih tentunya sudah beberapa kali atau beberapa pertemuan ya untuk teori bahasa Indonesia kalian sudah peroleh. Jadi nanti kita tinggal melihat ya actionnya pada saat praktikum bahasa Indonesia. Jadi tidak akan banyak lagi menyampaikan secara teoritis ya, kita lebih kepada praktiknya. Nah, itu ya. Kemudian untuk jumlah SKS. SKS untuk praktikum bahasa Indonesia itu adalah 1 SKS. Ya, teori juga 1 SKS, tapi tentu berbeda. Kalau teori 1 SKS itu hitungannya adalah 50 menit per pertemuan. Kemudian ada pertemuan lain yang itu dilakukan secara mandiri ya. Ada tugas terstruktur yang itu tidak dilakukan di tatap muka secara Zoom. Nah, kemudian kalau untuk praktikum itu beda dengan teori. Kalau praktikum itu 1 kali pertemuan ya untuk 1 SKS itu 170 menit. Ya, jadi bisa 2 kali lipatnya ya dari teorinya gitu. Bisa 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi itulah kenapa untuk praktikum itu waktunya harus lebih longgar dibandingkan dengan yang teori. Nah, untuk jadwal sebetulnya kalau untuk praktikum yang sifatnya tidak di lab ya, bukan yang secara laboratorium di kampus, itu lebih fleksibel. Ya, kita tidak pusing meminjam alat, tidak pusing menyiapkan bahan yang itu sifatnya harus datang langsung ke kampus. Artinya
selama kalian bisa menyediakan waktu, itu nanti disesuaikan dengan jadwal saya, insya Allah saya bisa. Tapi waktunya itu dibuat lebih longgar karena kita mata kuliahnya adalah praktikum, ya. Jadi itu dapat dipahami. Kemudian sebelum saya masuk ke ke bagian-bagian yang nantinya untuk pengarahan, jadi untuk praktikum bahasa Indonesia tetap nanti prosesnya itu bukan individu, tetap dalam bentuk kelompok, ya. Jadi bagaimana caranya nanti kalian bisa bekerja sama dengan temannya meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tapi harus ada teamwork yang baik. Karena jangan sampai nanti dibuat kelompok seperti ini yang mengerjakan hanya itu-itu saja. Kalau sampai ada yang kepikiran hal seperti itu saat ini, segera hilangkan, ya. Kenapa? Karena nanti kalian akan memperoleh form penilaian yang nantinya untuk menilai masing-masing dari timnya, ya, atau temannya kontribusi dalam pengerjaan laporannya atau pelaksanaan praktikumnya. Jadi kalau sampai ada yang tidak mengerjakan atau tidak terlibat sama sekali, ya masa iya temannya mau ngasih nilai bagus kan gitu, ya. Dan temannya juga jangan merasa takut untuk mengatakan apa adanya, karena data yang masuk ke saya itu akan bersifat rahasia, ya. Artinya saya tidak akan mengadu domba. Oh, si A ini bilang loh kamu nilainya enggak, ya. Yang jelas apa yang kalian nilai itu sesuai dengan realnya atau kenyataannya. Ya kalau memang temannya ikut terlibat, ya berarti dikasih nilai yang bagus. Tapi kalau yang nggak terlibat, masa iya mau ngasih nilai bagus? Nah itu ya, jangan sampai itu menjadi pendustaan, ya. Nanti kalian juga akan terkena imbasnya. Itu namanya menzolimi diri sendiri. Ketika kita terus-terusan menutupi kenegatifan orang lain, ya. Padahal itu sangat buruk sekali untuk teman kita. Harusnya sih diingatkan, bahkan diperingatkan, ya. Kamu kalau nggak ngerjain berarti tidak saya tulis namanya. Nah, itu kan tegas, ya. Jangan takut untuk tidak dianggap teman, ya. Karena dalam hal ini pertemanan yang baik itu adalah saling support dan saling mendukung, saling membantu. Tidak hanya sekedar ingin dimudahkan, ya, atau bersifat parasit. Nah, kalau kalian pernah belajar dulu mikrobiologi, ya, apa itu parasitologi, ya itulah, ya. Enaknya, pengen enaknya saja, ya, tapi merugikan keberadaan orang lain. Nah, untuk kelompok ini berlaku selama kalian praktikum, ya. Jadi biar kita nggak gonta-ganti, karena mengingat jumlahnya juga sedikit, ya. Jadi tidak perlu divariasi. Yang jelas nanti bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompoknya. Nah, untuk satu kelas itu saya minta atau saya bentuk ada 4 kelompok, ya. Kelompok 1 itu ada 3 orang dan kelompok 4 sampai 4 juga 3 orang. Jadi adil ya. Semoga sih tidak ada nama yang belum tercantum atau semuanya sudah. Oh ya tadi ya si Jeliana tadi ya karena belum ngisi gitu. Ada lagi selain Jeliana mungkin belum tercantum? Tidak ada? Tidak ada kan? Tidak ada, Bu. Itu ya, ini yang membuat harus diperhatikan secara jelas gitu ya. Karena kalau sampai ada kesalahan pengisian KRS ya berarti ya nggak bisa otomatis terisi sendiri di absennya. Kan di absen itu tuh mengikuti apa yang sudah kalian susun. Berarti kalau belum ada ya berarti belum menyusun ya. Oke, Jeliana kelompok 1 ya. Baik, Ibu. Oke. Tapi nanti habis ini segera diperbaiki, segera dicetak dan dikasihkan ke saya biar sesuai dengan apa yang diambil di semester ini.
Kemudian praktikum untuk mata kuliah Bahasa Indonesia itu dilakukan secara daring ya. Jadi secara daring atau secara Zoom. Yang sementara jadwal yang saya peroleh itu hari Selasa ya. Pukul 13 sampai 15. Ini sementara, artinya kalau ada yang sifatnya harus saya minta ganti atau bagaimana itu nanti bisa saya sampaikan secara langsung ya. Tapi kita punya jadwal tetap terlebih dahulu itu hari Selasa pukul 13 sampai 15 ya. Kemudian yang kedua, nanti setiap praktikum itu akan diberikan modul ya. Jadi modul itu akan saya berikan berupa file ya. Jadi bukan di print. Nanti kalau kalian mau ngeprint ya ngeprint sendiri. Tapi paling tidak saya memberikan filenya ya. Ya itu nanti akan diberikan setiap pekan. Jadi hari ini kan kita acaranya adalah asistensi praktikum atau persiapan praktikum. Sekaligus saya akan memberikan modul untuk materi praktikum yang pertama yang itu akan dipresentasikan di pekan berikutnya. Jadi kalian masih ada waktu ya dalam proses penyusunan, pengerjaan 1 minggu. Jadi tidak seperti praktikum yang di lab ya, hari itu juga dilakukan, tidak. Karena kalau sampai kita mengerjakan di Zoom, itu waktunya akan banyak yang terbuang. Jadi dalam 1 minggu itu silahkan dikerjakan, baru jadwal berikutnya lagi itu akan mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi jadwal praktikum ya itu akan digunakan untuk sesi presentasi. Saya ulangi lagi, modul atau materi akan diberikan 1 pekan sebelumnya. Jadi kalau hari ini nanti si Pen silakan mengisi untuk pengantar praktikum Bahasa Indonesia atau asistensinya. Ya. Meskipun nanti modulnya saya berikan hari ini, tapi tetap nanti ngisi absennya pekan depan pada saat sesi presentasi. Biar kalian ada waktu untuk mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Tidak dalam waktu 1 jam atau 2 jam, tentu akan tidak cukup ya. Atau ada hal-hal lain yang mungkin dari segi aktivitas yang disambi ini, sambi itu, nah itu sangat tidak fokus. Tapi kalau dalam 1 minggu, silakan kalian mau koordinasi dengan timnya, mau jam berapa, hari apa itu dipersilakan aja, dibebaskan ya, kapan mau menyusun bersama. Kemudian yang ketiga, laporan ya. Jadi untuk pengumpulan laporan itu nanti dilakukan secara head file ya, hard file atau print out dan soft file ya melalui link ya dengan waktu 1 minggu. Jadi nanti untuk sementara pengumpulan praktikumnya bisa secara soft file. Nanti akan saya berikan link pengumpulan. Tapi nanti di akhir semua file-file di setiap praktikum itu disusun jadi satu. Ya. Boleh nanti ngumpulnya di akhir boleh, tapi yang penting filenya sudah dikumpulkan dulu di link yang sudah disediakan. Nanti setelah selesai praktikum di semua acara atau di akhir pas mau ujian praktikum, itu nanti silakan kalian susun ya setiap acara itu tadi praktikumnya menggunakan map ya. Menggunakan map yang itu ada pembolong kertasnya itu. Jadi nanti silakan di print ya, nanti dibolongin, kemudian dimasukkan ke dalam map itu. Ya. Dan saya minta untuk praktikum bahasa Indonesia itu warnanya biru. Ya, ini berlaku untuk 1 semester, untuk 1 semester. Jadi ini yang sifatnya dicetak atau di print ya. Pengumpulannya bisa di akhir semester atau sebelum ujian ya. Tapi kalau soft file-nya itu dalam waktu 1 pekan. Jadi misalkan hari ini setelah saya asistensi, saya berikan materi, saya jelaskan, saya berikan modulnya, silahkan dikerjakan dengan timnya. Nah, nanti setelah disusun dalam bentuk soft file-nya bisa dikirimkan ke link yang nanti akan saya share-kan untuk bisa dipresentasikan pada hari atau pekan depan sesuai dengan jadwal ya. Nah, kemudian setelah mahasiswa mengumpulkan laporan, tapi setelah ini ngumpulin ya, setelah tahu hasil kerjanya, nanti masing-masing mahasiswa akan saya berikan link form penilaian.
Jadi link form penilaian itu mahasiswa akan berlaku sebagai penilai. Siapa yang akan dinilai? Timnya. Tapi nggak mungkin dong menilai diri sendiri ya. Nah, misalkan di situ ada A, B, C. A ini akan menilai B dan C. Nah, B itu akan menilai A dan C. C akan menilai A dan B. Jadi saling menilai seperti itu. Nanti silakan ikuti saja petunjuknya di link form penilaian yang akan saya sharekan setelah kalian mengumpulkan laporan ya dalam waktu 1 pekan. Pada dasarnya di sini saya ingin melihat penilaian kalian ya. Harapannya sih seobjektif mungkin ya dari kontribusi masing-masing anggota dalam penyusunan laporan. Ya kalau memang tidak mengerjakan ya apa ya kita memberikan nilai yang bagus ya. Apalagi sebaliknya. Kalau yang bersangkutan memang mengerjakan ya pasti akan berpengaruh dengan nilai yang kita berikan. Ya. Ini semoga dapat dipahami. Kemudian untuk komponen penilaian. Di sini komponen penilaian memang berbeda dengan yang teori. Kalau teori itu kan ada tugas, ada kuis, ya, ada UTS, ada UAS, ya. Tapi kalau untuk praktikum tidak ada. Namun di sini ada komponen-komponen penyusun dari penilaian, ya. Yang pertama adalah laporan. Ya, laporan itulah yang kalian kumpulkan setiap pekan. Jadi laporan itu prosentase nilainya adalah 25%. Ya, besar ini. Jadi artinya kalian harus maksimal dalam mengerjakannya. Yang kedua, keaktifan. Keaktifan di sini juga lumayan besar ya, 15% loh. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan satu, penilaian dari tim praktikumnya. Yang kedua, keaktifan pada saat sesi presentasi nanti. Ya. Jadi pada saat sesi presentasi itu bagaimana keaktifannya itu nanti bisa kita lihat ya. Kalau untuk sesi presentasi yang akan menilai adalah dosennya, yaitu saya. Tapi kalau untuk penilaian tim praktikum itu adalah mahasiswa yang akan menilai. Yang ketiga, pretest atau post-test ya. Jadi pretest atau post-test itu akan diberikan pada saat sesi presentasi, bisa di awal, bisa di akhir, nanti tergantung dari kondisi. Ya, tapi yang jelas pada saat jadwal sesi presentasi itu akan ada pretest atau post-test. Pre itu berarti di awal, kalau post berarti di akhir ya, atau artinya hanya salah satunya saja, bukan dua-duanya ya. Itu sebesar 20%. Nah, itu sudah saya kasih clue di sini. Pretest atau post-test itu akan dilakukan setelah 2 pekan sekali secara online. Ya, jadi itu bisa dijadikan note secara khusus ya agar kalian bisa mempersiapkan sedemikian rupa agar nilainya tidak kurang ya dari standarnya. Yang terakhir adalah ujian praktikum. Ujian praktikum 40% ya. Jadi bisa dikatakan sebetulnya ujian praktikum itu paling kecil nilainya dibandingkan dengan yang bukan ujian praktikum. Yang bukan ujian praktikum itu ada laporan, keaktifan, pretest atau post-test ya. Jadi 60% sendiri gitu ya. Artinya di sini bukan semua penentunya itu adalah di ujian praktikum. Tapi ada bagian-bagian lain yang itu ikut menentukan dari nilainya. Jangan sampai nanti yang nilai non praktikumnya jeblok ya. Ujian praktiknya jeblok juga. Ini sangat-sangat disayangkan sekali ya. Karena kalau bisa dan harus bisa mata kuliah yang bersifat umum itu harus mendapat A. Tapi tentu semuanya tergantung dari upaya mahasiswa. Yang nggak mungkin lah ya saya dengan kalian nilainya pas-pasan, apalagi sampai kurang, terus saya ngasih nilai A ya. Nanti pertanggungjawabannya besar untuk saya ya. Kenapa si A ini dapat nilainya segitu kok dikeluarinya A? Itu kan semua akan ada pertanggungjawaban. Jadi kita sama-sama paham ya, sama-sama ngerti, sama-sama berjuang ya. Kalian mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban, dan saya selaku dosen akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau kaliannya oke, ya saya pun juga oke ya. Artinya biar kalian ada motivasi tersendiri ya, jangan sampai nanti
apa itu jatuh nilainya itu di mata kuliah yang bukan kefarmasian. Itu sangat-sangat disayangkan ya. Oke, itu sebagai asistensi untuk praktikum bahasa Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang nantinya harus kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu ini dan harus kalian presentasikan pekan depan, ya. Sebelum saya masuk ke materi itu, ada yang mau ditanyakan terkait pengantar praktikumnya? Silakan. Jelas ya? Cukup? Oke, artinya MOU kita clear ya. Artinya kesepakatan kita clear. Jadi kalau sampai ada yang tidak mengikuti kesepakatan, berarti bukan lagi dikendali saya ya. Artinya dikembalikan ke mahasiswa. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Harapannya jangan sampai terjadi ya. Kehadiran tetap hadir. Tadi yang saya panggil mana? Sudah kelihatan belum? Erika sudah masuk? Belum. Hilmi? Belum juga. Nah, ini kenapa ini? Grup kalian ada kan? Ada, Ada, Bu. Bu. Nah iya. Agak lucu juga loh. Maksudnya masa kuliah harus dicari-cari kan? Kuliah kan kita yang butuh ya. Jadi jangan dibiasakan hal-hal demikian. Oke, mungkin saya cukupkan untuk asistensinya. Nanti untuk materinya bisa saya sharekan ya. Dan ini juga saya rekod. Jadi sebetulnya saya rekod itu tuh membantu teman-teman yang ya itu tadi, satu yang tidak berhalangan, yang berhalangan hadir, dua hadir tapi putus nyambung gitu ya. Nah itu, tapi tidak merubah kehadiran. Saya tetap memberikan siaran ulangnya atau video rekodnya, tapi tetap saya tidak anggap hadir. Itu hanya untuk membantu dia bisa memahami dari praktikum ke depannya ya. Itu dapat dipahami ya untuk angkatan reguler, kelas khusus ya. Oke, saya close dulu untuk asistensi praktikum.